Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi yang sesudahnya tidak ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu tempat yang setiap manusia pasti akan mendatanginya. Tidak perlu kaya atau miskin, tidak perlu terkenal atau dikenal, tidak peduli memiliki rumah besar atau hanya rumah sederhana. Tempat itu adalah kuburan. Hari ini kita mungkin masih bisa pulang ke rumah, masih bisa duduk bersama keluarga, masih bisa memegang uang, masih bisa menggunakan kendaraan, masih bisa makan makanan yang kita sukai. Tetapi akan datang suatu hari ketika tangan kita tidak lagi mampu menggenggam apapun, kaki kita tidak lagi mampu melangkah, lisan kita tidak lagi mampu berbicara kepada keluarga, dan tubuh kita akan dibawa menuju sebuah tempat yang selama ini mungkin jarang kita pikirkan. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti datang. Yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati, apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan di alam kubur. Kubur bukan akhir segalanya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi seorang mukmin kematian bukanlah akhir perjalanan. Kematian adalah perpindahan menuju kehidupan berikutnya. Di dalam hadis tentang keadaan seseorang setelah dikuburkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang beriman akan menghadapi pertanyaan tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ketika dia mampu menjawab dengan keimanan, akan ada suara bahwa hamba tersebut telah berkata benar. Kemudian dibukakan baginya pintu menuju surga, diberikan tempat dari surga, pakaian dari surga, serta datang kepadanya udara dan aroma yang menenangkan di dalam kuburnya, dan kuburnya pun dilapangkan sejauh pandangan mata. Bayangkan pemirsa YouTube, ketika manusia lain mengisi kepergian kita, ketika tubuh kita sudah berada di dalam tanah, ternyata bagi orang yang beriman, Allah memberikan ketenangan di dalam kuburnya. Bukan karena hartanya, bukan karena rumahnya, bukan karena mobilnya, bukan karena jabatan yang pernah dimilikinya, tetapi karena iman dan amalnya. Bagaimana untuk orang yang ingkar kepada Allah? Sebaliknya terhadap hadis yang menggambarkan keadaan orang yang tidak memiliki jawaban ketika ditanya dalam kubur, siapa Tuhanmu?
ia menjawab, aku tidak tahu. Ketika ditanya apa agamamu, ia kembali menjawab, aku tidak tahu. Ketika ditanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia juga tidak mampu memberikan jawabnya. Kemudian disebutkan bahwa baginya dibukakan pintu menuju neraka dan kuburnya disempitkan. Untuk itu pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, ini bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan agar kita mempersiapkan diri sebelum terlambat. Ada riwayat tentang suara kubur. Dalam riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kubur digambarkan seolah-olah menyampaikan peringatan kepada manusia bahwa ia adalah tempat kesendirian, tempat tanah, dan tempat seseorang meninggalkan kehidupan dunia. Riwayat tersebut juga menggambarkan kubur menyambut orang beriman dengan kelapangan dan membukakan baginya jalan menuju kenikmatan. Sedangkan bagi orang yang durhaka atau kafir digambarkan dengan kesempitan dan azab. Riwayat ini tercantum dalam Jami'at Tirmizi 2460. Namun derajat riwayat tersebut diperselisihkan dan dinilai lemah oleh sebagian ahli hadis. Karena itu jangan kita mengatakan dengan pasti bahwa setiap kalimat tersebut adalah hadis sahih, tetapi pesan besarnya sejalan dengan riwayat yang lebih kuat tentang adanya pertanyaan dan keadaan manusia di alam kubur. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan malam pertama kita berada di dalam kubur, keluarga sudah pulang, anak-anak sudah meninggalkan pemakaman, suami atau istri sudah dikembalikan ke rumah, teman-teman sudah pergi, tidak ada lagi yang menemani kita seperti ketika kita masih hidup. Saat itulah yang tersisa adalah iman, amal, dan rahmat Allah. Tidak ada lagi kesempatan, ya Allah beri aku waktu 1 hari lagi. Tidak ada lagi kesempatan berkata, ya Allah aku ingin sholat mulai besok. Tidak ada lagi besok aku mau bertobat. Tidak ada lagi besok aku akan membaca Quran. Karena besok bagi kita belum tentu ada. Maka apa yang harus kita persiapkan? Pertama, jaga tauhid dan iman, kenali Allah, cintai Allah, takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Jangan menunggu tua rajin sholat, jangan menunggu sakit untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan menunggu ajal datang baru ingin menjadi orang baik. Yang ketiga, perbanyak tobat. Kita semua punya dosa, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi manusia yang beruntung adalah manusia ketika berbuat salah, dia kembali kepada Allah. Yang keempat, perbanyak amal yang bermanfaat. Membaca Al-Quran, membantu orang, mengajarkan kebaikan, berbuat baik kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan meninggalkan amal yang terus memberikan manfaat setelah kita meninggal. Jangan tertipu oleh dunia. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, dunia ini hanya sementara,
Hari ini kita melihat orang lain dimakamkan, besok orang lain melihat kita dimakamkan. Hari ini kita mengantar jenazah, suatu hari nanti kita yang akan diantar. Hari ini kita berdiri di samping kuburan, suatu hari nanti kita yang berada di dalamnya. Maka sebelum suara tanah menjadi saksi atas kita, sebelum pintu kubur tertutup, sebelum nama kita hanya disebut dalam doa, mari kita kembali kepada Allah. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon dengan kerendahan hati dan keikhlasannya untuk selalu dukung channel Cahaya Malaikat dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.